rangkaian, jadi dalam pengukuran poligon yang diukur adalah satu azimut awal, kemudian semua sudut, dan semua jarak antar sisi poligon. Nah, untuk azimut yang lainnya kita hitung dengan menggunakan sudut horizontal yang sudah kita hitung dan azimut sisi awal itu kemarin, bukan yang ini ya, oh ya, kemarin yang ini, tapi sebenarnya rangkaian azimut berikutnya ini bisa kita, jadi tidak perlu dihafal prinsip dasar-dasar goniometri seperti sudut pelurusan, sudut seberang dalam, berhadapan, seperti itu. Bisa kita bisa mendapatkan musisi yang lainnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kemarin saya lupa, ada yang terlewatkan. Misalkan di dalam pengukuran, kalau di gambar 6.1 ini sudut beta 0 yang kita ukur ya, beta mulai beta 0, beta 1 sampai beta 5 ya, ini sesuai dengan kondisi di lapangan ya, berapa banyaknya titik poligon yang kita buat, kita lakukan. Tetapi bisa saja sudut horizontal yang kita ukur bukan seperti ini. Jadi maksud saya, ini kan beta 1 bisa dikatakan ini sudut kiri, arahnya ke kanan, atau bisa juga sebaliknya kita ukur bukan yang ini, tapi yang kebalikan dari beta 1, tetap sudut horizontalnya adalah terbentuk dari A1 dan sudut yang mengapit A1 dan 2, tapi di bagian sebelah sininya mungkin saya coba sedikit dengan ini ya, coret-coretan, saya buat coret-coretan yang garis biru. Nah, bisa saja sudut yang kita ukur adalah ini tadi yang barusan saya buat garis biru. Ya sudut juga sih. Bisa terlihat nggak ini gambarnya? Bisa, Bu. Saya bisa saja kita ukur ini. Salah? Enggak. Ya, salah, dia juga sudut gitu. Tapi nanti rangkaian berikutnya azimut, ini kan kemarin tuh azimut AP bisa kita hitung karena koordinat A, P, BQ sudah diketahuinya dari mana? Dari pengukuran sebelumnya. Nah, kalau seandainya kita katakanlah yang biru-biru ini ada tanda aksennya sudutnya ya. Kalau ini B0 berarti yang biru ini adalah B0 aksen, ini B1 aksen, B2 aksen, B3 aksen, B4 aksen, dan B5 aksen. Nah, maka nggak apa-apa ya, ini yang terikut ini nggak apa-apa ya. Nah, maksud saya adalah nanti rangkaiannya nggak seperti ini lagi, bukan A1 alfa A1 sama dengan alfa A1 sama alfa 12 sama dengan alfa A1 tambah B1 kurang 180 derajat. Ini jika yang kita ukur adalah B1. Tapi kalau yang diukur adalah B1 aksen, maka ini bukan seperti ini lagi rumusnya. Jadi bagaimana rumusnya? Kita lihat aja dari hubungan ini tadi.
Bisa ya. Nah, kita lihat aja hubungannya nggak seperti itu lagi. Mungkin ya saya mengalami kesulitan karena tidak ada whiteboard juga, kemudian kondisi seperti ini. Tapi secara nanti kalau ada yang mau coret-coret sendiri gitu ya, misalkan di rumah, siapa yang suka dengan perhitungan ini bisa jadi bukan, kalau yang B1 aksennya misal ini akan menjadi, kemarin tidak saya lupa, saya singgung, ini kita katakan misalkan B1 aksen bukan kurang 180 tapi tambah 180. Misalnya ini tambah dan ininya kurang. Nah, seperti itu. Tapi nanti kalau di sini saya coret-coret bingung lagi nantinya ya. Ya sudahlah, ini nanti seperti yang kemarin itu aja lah. Ini saya mau jelaskan yang ini aja nanti, yang kalau menggunakan ini poligon tertutup. Ini adalah berikutnya, ini adalah apa namanya, langkah-langkah perhitungan. Nanti saya udah ada Excel-nya, nanti saya ini kan saya jelaskan. Ini poligon, kok poligon cabang ya? Bentar. Nah, sambil jalan aja ya. Ini untuk poligon tertutup. Poligon berdasarkan bentuknya, poligon terbuka dan poligon tertutup. Kalau kemarin, kebiasaan kuliah offline ya, selalu berkata minggu lalu. Kalau kemarin kita membahas tentang poligon terbuka, di mana poligon terbuka adalah titik-titik yang akan dicari koordinatnya, dihitung koordinatnya, di mana titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu, tidak sama. Kalau poligon tertutup adalah poligon yang diawali dengan titik yang sama. Jadi titik akhir dan titik awal dan titik akhirnya sama, satu, gitu ya. Poligon ini paling disukai di lapangan karena tidak membutuhkan titik ikat yang banyak. Bayangkan kalau poligon terbuka, agar dia hasil ukurannya bisa dikoreksi, maka minimal di lapangan bahkan di lapangan harus kita mempunyai 4 titik ikat, titik koordinat, titik tetapnya, yaitu 2 di awal dan 2 di akhir. Tapi kalau untuk poligon tertutup, kita hanya memiliki 1 saja koordinat titik tetap, maka hasil koordinat titik-titik lainnya bisa kita hitung, dan dihitung dalam artian di sini bahwa hasil pengukuran bisa kita koreksi. Nah, untuk poligon tertutup ini contohnya, saya hapus saja ya, mengganggu ya. Gimana caranya? Saya hapus saja. Poligon tertutup, di mana titik awal dan titik akhirnya tidak sama. Titik awal dan titik akhirnya sama. Nah, ini dia. Bentar ya, ada yang masuk. Ini. Ini hanya sebuah contoh sederhana. Pada gambar 6.3, A adalah sebagai titik tetap. Kita membuat titik-titik lainnya di lapangan, misalkan di sini 1, 2, dan 3. Kita ukurlah dengan menggunakan teodolit, kita ukur berapa sudut dalamnya. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Ini arah putarannya
perlawanan arah jarum jam nih misalkan ya, kita mengukurnya ya. Ada 1, 2, 3, 4. Ini sudut dalam yang diukur pada contoh ini. Kenapa yang dimaksud sudut dalam? Ini kan sisi poligonnya di dalam poligon. Nanti kalau sudut luarnya yang mana? Sudut luarnya ini saya gambarkan sedikit ya. Yang warna biru ini, ini sudut luar poligon. Boleh dalam pengukuran, boleh saja kita melakukan yang kita ukur adalah sudut luar, nggak harus sudut dalam seperti itu. Tapi hati-hati maksudnya kalau ini sudut luar ya. Kalau poligonnya kita yang satu kita ukur sudut dalam, maka seharusnya semuanya sudut dalam. Kalau yang satu terlanjur yang satu sudut luar, maka sebaiknya seharusnya, bukan sebaiknya lagi ya, seharusnya semuanya sudut luar. Karena apa? Nanti memudahkan, supaya kita memudahkan di dalam perhitungan dan melakukan koreksi hasil pengukuran seperti itu ya. Jadi yang biru ini, nah ini akan berpengaruh pada rangkaian asimut. Di sini poligon, kalau yang di gambar 63, poligon tertutup ini yang kita ukur adalah asimut A ke 1. Maka berikutnya kan kita ingat dalam mencari koordinat titik 1, kita perlukan jarak dan asimut kan, jarak A ke 1. Kemudian menentukan titik dan tentunya koordinat referensinya. Kalau di sini koordinat referensinya adalah titik A. Jadi X1 sama dengan XA tambah jarak, ini maksudnya distance ya. Jarak A ke 1 dikali jarak A ke 1 kali sinus alfa A1. Y1 sama dengan YA tambah jarak A1 kali kosinus alfa A1. X2 sama dengan X1 ditambah jarak 12 kali sinus alfa 12. Di sini yang mana sinus alfa 12? Nah, kalau pada gambar ini saya gambarkan lagi. Mungkin sebaiknya warnanya jangan warna biru lagi ya. Dan saya pakai garis ini aja. Jangan kebanyakan. Ini arah utaranya. Kemudian asimut 1, 2 ini ya benar-benar mengisi. Asimut biasanya kita kasih tanda ini juga, sorry ya. Ini saya hapus dulu sedikit. Asimut. Yang ada nggak bisa gitu ya. Maksud saya biasanya kalau untuk menggambarkan asimut harus ada ini tanda panahnya. Jadi itu menunjukkan ada arah. Jadi dia sebenarnya bukan hanya skalar tapi juga vektor. Asimut adalah vektor. Oke lah, keterbatasan saya mencari-cari menggunakan ini. Oke lah, anggap ini ya. Asimut asimut 1 ke 2. Kalau dari gambar ini maka bentar lagi saya adakan pelurusan.
Nah, ini pelurusannya. Kemudian ini saya mau menggambarkan warnanya mana ya, sebaiknya saya pilih warna apa, warna yang warna kuning. Ini sudah warna kuningnya. Nampak ini ya. Ini saya hapus dulu. Memang mungkin sebaiknya dibuat video ya, supaya lebih jelas. Inilah kira-kira yang merah ini, gambar saya kurang bagus. Yang merah ini adalah asimut A1. Ini sudut yang sehadap ya. Nah, yang mau kita cari adalah asimut A1 ke 2. Yang kita ukur adalah ini beta. Oh ini bentar, yang supaya tidak membingungkan yang warna biru saya hapus saja dulu. Kok hapus sorry, terhapus warna saya mau buat warna biru lah, warna merah. Nah, yang warna merah ya harusnya ya, tadi sudah merah. Aduh, gambarnya jelek banget. Sorry ya, sama jelek banget gambarnya. Yang akan kita cari adalah asimut 1 ke 2. Asimut 1 ke 2 di sini tadi saya gambar dengan gambar yang aduhai jeleknya ini warna biru. Kemudian asimut A1 sudah kita dapatkan dari hasil pengukuran. Kemudian yang kita ukur lagi kan juga beta 1 ya, sudut dalam. Maka dari gambar ini kita bisa melihat bahwa ini juga ada garis lurus ya, kan ada garis lurus. Saya gambarkan dengan warna apa ya, garis lurusnya hijau lah misalkan. Ini sudut garis lurus adalah, kelihatan nggak hijaunya, 180 derajat. Berarti dari gambar ini kita bisa melihat bahwa yang sudut yang warna biru itu sama dengan ini tadi warna merah, yaitu sudut sebesar alfa 12 alfa A1 ditambah 180 derajat ditambah beta 1 itu didapatkan. Ini kalau saya ke bawah pas nanti ini hasilnya juga tuh berantakan. Nah ini dia, ini sudah saya buatkan. Dapat 1 maka bisa didapatkan rangkaian yang lainnya seperti itu. Tapi nah ini tadi kita mengukur berlawanan arah jarum jam ya, dari kanan ke kiri. Akan tetapi nah di dalam kita mengukur poligon enggak harus kita mengukurnya bergerak dari kanan ke kiri, tapi bisa saja dari kiri ke kanan. Contohnya ini gambar 6.3, ini juga poligon tertutup sama. Nah, di sini yang diukur rangkaian kita mengukur kita bergeraknya coba dari A 1 2 3 4 5 6 7 ini kan berputar
perputarannya dari kiri ke kanan atau searah jarum jam. Kalau yang tadi berlawanan arah jarum jam. Nah, hati-hati, maka rangkaian yang ini sih saya buat. Rangkaian azimut tidak sama untuk mendapatkan azimut sisi berikutnya. Oleh karenanya tadi saya sarankan adalah untuk mendapatkan ini rangkaian azimut sisi-sisi yang berikutnya jangan dihafal. Terus gimana kalau nggak dihafal? Ya kita harus mengerti tadi juga. Mengerti ini tadi gambar yang seperti gambar seperti ini. Kita harus bisa membuat sketsa garis lurus, kemudian pengertian tentang sudut yang berhadapan, sehadap, berseberangan, seperti itu. Dasar-dasar trigonometri yang sangat sederhana juga harus kita kuasai. Jadi ini tadi kalau sudut dalam dengan pengukuran sudutnya dari kiri ke kanan, maksudnya rutenya, loopnya, kita bergeraknya ya dari kiri bergerak ini kan 1, 2, 3, 4. Ini kan kita bergeraknya di lapangan berlawanan arah jarum jam. Tapi bisa saja kita juga tadi kita mengukurnya sama sudut yang diukur sama-sama juga sudut dalam, tapi kita memulai bergeraknya, kita membuat jaringannya menjadi searah jarum jam. Misalkan ini A ke 1, 2, ini kan putaran berputarnya kita bergerak di lapangan itu searah jarum jam ya. Nah, akibatnya apa? Rangkaian azimut-azimut sisi berikutnya menjadi sedikit berbeda rumusnya dengan dibandingkan yang tadi yang jika kita bergeraknya berlawanan arah jarum jam. Jadi nanti bisa lagi ini sudut dalam ya, bisa saja sudut yang kita ukur adalah sudut luar. Kalau sudut luar berarti nanti rangkaiannya beda. Jadi sebenarnya intinya gini, apakah di plus 180 derajat min sudut yang diukur ataukah ditambah sudut yang diukur dikurangi 180 derajat. Sebenarnya intinya itu saja. Nah, tapi tetap sudut azimut sisi sebelumnya itu menjadi acuan kita untuk menghitung azimut sisi yang berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini saya tadi kenapa pakai yang ada yang mau ditanyakan? Halo, kedengaran suara saya atau tidak? Masih ada? Kedengaran, Bu. Oh, masih ada ya di seberang sana ya. Nah, kemudian karena bentuk poligonnya tertutup, maka akan bentuk segi banyak, poli ya banyak. Syarat geometris ada sedikit perbedaan. Syarat geometris poligon terbuka dan poligon tertutup. Kalau poligon tertutup seperti ini syarat geometrisnya, jumlah sigma B maksudnya jumlah sudut horizontal yang kita ukur adalah N-2 kali 180 derajat. N adalah banyaknya titik. Jadi tapi ini apabila diukur adalah sudut dalam. Nah, jika yang kita ukur di lapangan adalah sudut luar, maka jumlah sudut ukuran seharusnya, salah saya, ini bukan yang satu N plus 2. N plus 2 kali 180 derajat. Jadi artinya misalkan sudut yang kita ukur ada 10 titik. Maka jika yang kita ukur sudut luar, sudut dalam, maka nanti hasil akhir kita adalah 10 kurang 2, 8. 8 kali 180
180 derajat. Berapa itu? 180 derajat kali 8. Nanti jumlah sudut yang kita ukur harusnya 1440 derajat. Nah, jika yang diukur adalah sudut luar, maka tadi N plus 2, 10 tambah 2, 12. 12 kali 180. 2160 harusnya jumlahnya. Kemudian ada sedikit perbedaan ya dengan syarat geometris di poligon terbuka. Untuk syarat absis maka karena dia diakhiri dan diawali pada titik yang sama atau dia kembali lagi di titik yang sama, maka jumlah atau sigma J sinus alfa sama dengan 0. Demikian juga syarat ordinatnya, jumlah J kosinus alfa sama dengan 0. Ini pada kenyataan dalam setiap pengukuran selalu terdapat kesalahan. Oleh karenanya, sebelum koordinat titik 1, 2, 3, dan seterusnya pada poligon dihitung, sudut beta, yaitu dari hasil pengukuran, dan selisih absis dan ordinat diberi koreksi terlebih dahulu agar persamaan-persamaan umum dapat dipenuhi. Kesalahan tersebut berarti kesalahan penutup sudut dan kesalahan absis dan ordinat. Kembali lagi, ini tadi jika menggunakan sudut dalam dan jika menggunakan sudut luar. Ini saya hapus saja ya. Kesalahan penutup sudut kita koreksikan sama rata aja. Jadi misalkan ada 10 titik, ya berapa salahnya dibagi dengan 10 titik dan itu. Jadi gini, bisa tadi kalau 10 ya titiknya, titik poligonnya kalau dengan menggunakan sudut dalam berarti seharusnya kan 10 kurang 2 8 kali 180. Harusnya jumlah yang diukur adalah 1440 derajat. Tapi dari hasil pengukuran kita tidak 1440, misalkan 1440 derajat 0 menit 30 second. Berarti lebih kan? Nah, kalau lebih maka lebih dari yang seharusnya, maka koreksinya adalah minus. Supaya jadi nanti setiap hasil ukuran kita kurangi. Tadi lebih 30 second, ada 10 titik yang diukur, berarti 30 dibagi 30 second dibagi 10, jadi masing-masing titik kita berikan koreksi 3 second minus, kita kurangi itu maksudnya ya. Tapi kalau seandainya hasil ukuran kita bukan 1440, misalkan 1439 derajat 0 menit berapa 30 second, berarti kurang. Berarti nanti setiap hasil ukurannya kita tambahi koreksinya plus. Setiap hasil ukuran kita tambahi tadi 30 second bagi 10 berarti 3 second. Setiap titik akan kita tambahi 3 second. Seperti itu. Kesalahan penutup absis sama juga, kalau kesalahannya yang kita hasil perhitungan kita plus, maka koreksi lebih dari yang seharusnya, lebih dari 0. Tadinya kan harusnya sama dengan 0 ya. Maka ini ada 0-nya lah sebaiknya. Nah, maka kita kurangi. Tapi kalau yang hasil pengukuran kita di bawah dari 0 minus sekian itu ya, dari hasil ini J sin alfanya atau J cos alfa, ini cos ini sorry. Ini tadi saya main copy paste. Nah, ini maka kalau kurang maka ditambahi koreksinya seperti itu ya. Kemudian sama juga seperti poligon terbuka, maka ada juga kesalahan penutup jarak linear. Mana kesalahan penutup jarak linear rumusnya adalah seperti berikut: FL sama dengan akar dari fx kuadrat tambah fy kuadrat.
Ini koreksinya ini ya. Ini tadi yang saya katakan bahwa koreksi tiap sudut dibagi rata saja. Kemudian koreksi selisih absis dan ordinat dibagi berdasarkan dengan panjang jarak sisi poligon. Di mana jarak yang paling panjang diberikan koreksi yang lebih besar dibandingkan dengan jarak yang lebih pendek. Nggak mungkin kan dalam kita pengukuran membuat jarak tiap sisi poligon itu sama, itu mustahil. Itu karena kita membuat titik kerangka di lapangan itu sesuai dengan kondisi lapangan. Begitu. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ibu, saya mau tanya. Ya, silakan. Itu kan Bu, ya kalau misalnya kita sudah tahu koreksinya, berarti rumus yang hitung azimut yang 1/1 tadi Bu, berubah juga ya Bu? Jadi dikurangi atau ditambahi sama koreksinya? Iya. Gini, sebenarnya tadi yang rangkaian tadi yang ya saya ngerti maksudnya yang ini kan maksud kamu kan? Iya Bu. Nah, rangkaian azimut ini kita hitung setelah sudut dikoreksi, jadi supaya nggak 2 kali kerja. Ya. Iya Bu. Tentunya kalau dalam perhitungan nanti ini semuanya, maaf tadi nggak saya, ini kalau rumusan rangkaian ini saya cuma mau menjelaskan bahwa cukup suatu azimut yang diukur sudut dalam, sudah kita bisa sudut dalam ataupun sudut luar, kita bisa mendapatkan azimut sisi berikutnya. Tapi ya kita kan mau kerjanya secara efektif, efisien gitu ya. Maka ini tentunya sudut yang sudah diukur, sudut yang sudah diberikan koreksi gitu deh. Tinggal 2 kali kerja. Oke, terima kasih atas tanggapannya, atas pertanyaannya. Nah, gini aja ya. Oke. Ini syarat-syaratnya. Nah, ini sebenarnya kalau saya mau masukkan ke perhitungan, ini langkah-langkah perhitungan ini poligon. Coba ya, saya stop dulu, kemudian saya share screen-nya yang mana ya. Terus saya mau buka. Belum bisa ya, belum ada ya terus share screen ya. Udah saya buka ya. Kalau terlampau ada batasannya enggak ya? Mana ya? Ini mungkin terlampau banyak yang saya sebagian file ditutup dulu. Ya di Excel kan harusnya bisa kan di Excel. Ini dia tadi kena terlalu banyak. Ini dia. Buka ikan. Nanti saya kirimkan. Jadi ini contoh ada di poligon terbuka aja dulu. Nah, poligon terbuka. Ya. Ada di mana terbuka diawali titik PA dan BQ. Kemudian kita mengukur gitu. Yang akan kita hitung koordinatnya titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kemudian ini merupakan data hasil ukuran yang sudah saya ini kan ya. Ini sebenarnya di sini juga ada rumusnya ini. Karena saya menghitungnya pakai Excel, udah nggak apa-apa lah. Bonus pandemik ini saya berikan rumusannya ya pakai Excel. Kemudian ini misalkan sudah kita hitung. Jadi gini, untuk menghitung koordinat supaya sistematis pekerjaan kita, hitungnya pakai tabel ya. Tabel dan perhitungan yang sederhana, program yang sederhana ya pakai Excel. Gitu. Pakai Excel aja bisa. Sini ini titik A, sudut mendatar di titik A berarti terbentuk dari sisi AP dan A1 ya. Nah, ini besarnya adalah 243 derajat, 50 menit, 0 detik, 0 second. Nah, di sini ada koreksi. Koreksi dari mana? Jadi gini, setelah diukur dan kemudian kita tempatkan masing-masing data hasil ukuran ke dalam tabel perhitungan, kita jumlahkan terlebih dahulu sudut ukuran. Jadi sudut yang dari A, sudut titik A 1, 2, 3 sampai ke 8, kita 8 udah sampai di B, berarti ada 10 ukuran ini ya, ini perhitungan terbuka, kita tempatkan pada di tabel, kemudian kita jumlahkan. Ini sudah saya jumlahkan, tapi jumlahnya ini, ini jumlahnya adalah 1802 derajat, 44 menit, 8 detik, 8 second. Ini cukup jelas ya kelihatannya ya, Excel-nya ya. Terlihatnya jelas ya. Mudah-mudahan jelas ya. Kemudian ini kan merupakan poligon terbuka, terikat sempurna. Artinya seharusnya jumlah sudutnya adalah asimut akhir kurang asimut awal ditambah N kali 180 derajat. Nah, dari hasil ini syarat jumlah sudutnya adalah harusnya seperti ini. Dari mana ini? Ini sudah saya hitung sebelumnya. Seharusnya 1802 derajat, 45 menit, 19 second. Tapi dari hasil pengukuran kita ada sekian, 1802 derajat, 44 menit, 8 second. Nah, ini lebih kecil kan daripada yang seharusnya. Berarti nanti koreksinya adalah plus. Kita koreksi plus, kesalahannya minus, koreksinya plus. Supaya kenapa harus di koreksinya plus? Supaya dia jumlahnya harus 45 ini. Ini kan cuma 44. Nah, kesalahannya tadi adalah minus, kesalahannya adalah sekian, min 0 derajat, 1 second, 1 menit 11 second. Nah, yang inilah yang 1 menit 11 second ini yang harus kita koreksinya adalah plus, yang harus kita jumlahkan ke titik hasil pengukuran tadi. Ini berarti 1 menit 60 tambah 11 berapa? 71 ini yang kita bagikan ke 10 titik yang diukur. Karena ada 10 tadi, A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan B ya. Jadi ada 10 titik yang kita ukur, maka 70 berapa tadi jadinya? 71 second dibagi 10 berarti masing-masing titik mendapat koreksi sebesar plus 7,1 second. Sini koreksinya ini ya. Terus seperti ini. Ini yang sudah terkoreksi. Koreksinya adalah ini. Ini satuannya second. Koreksinya ada seperti ini. Udah, kemudian kalau sudah kita azimut P ke A kan bisa kita hitung tuh. Karena koordinatnya, dari mana kok bisa tahu ini koordinatnya ya?
atau terlebih gini dulu. Dari titik P yang memiliki koordinat 30, ini koma ya, titik ini maksudnya koma, ini pakai satu, bukan sistem Indonesia ya, saya buatnya supaya X. Nah, titik P, XP sama dengan 30, YP min 100, XA 700, YA min 70. Berarti ini kita harus tentukan terlebih dahulu berapa azimut P ke A. Coba kita didapatkan hasilnya adalah seperti berikut ini, 53 derajat 7 menit 48 second. Nah, kemudian dari mana dapatnya 117? Berikutnya akan kita cari azimut P ke A sudah, A1. Ini kan dari rangkaian. Jadi dari sini kita dapatkan, buka ikat master. Kita dapatkan bahwa azimut A ke 1 ini adalah azimut sebelumnya, azimut P ke A ditambah tambah 180 derajat dikurang 243 derajat 5. Nah ini tadi Dek, ada yang bertanya tadi Bu, terus berarti kita ini nanti ditambah sudutnya, tentunya sudut atau ditambah ataupun dikurangi sudut, tentunya sudut yang sudah terkoreksi, bukan sudut hasil ukuran awal ya. Ini didapatkan berikutnya azimut A1, kemudian dari azimut A1 dengan sudut hasil ukuran di titik 1, kemudian juga dengan dengan pelurusan 180 derajat dikurang ditambah 180 derajat. Ini dapatkan sampai ke yang berikutnya. Untuk sebagai cek dan recheck harus selalu dicek dan recheck ya. Azimut BQ dari hasil pengukuran rangkaian ini harus sama dengan hasil perhitungan. Hasil perhitungannya kan ini, kita tahu koordinat titik B dan Q, maka bisa didapatkan azimut B ke Q. Seperti itu. Kira-kira ada yang mau bertanya? Saya mengerti sih, karena sebelumnya juga kalian belum saya kasih modal ini, file ini, ya masih bingung ya, karena ini perhitungan. Ada yang mau bertanya? Tapi kira-kira stepnya seperti itu, nanti saya berikan. Kemudian kalau sudah didapatkan azimut sisi sampai yang terakhir, baru kita bisa melangkah ke mencari ini jarak D sigma D sinus alfa atau J sinus alfa pun jadi boleh lah. Ini saya buat karena dari distance ya. Ini dari hasil ukuran, jaraknya adalah sebagai berikut, jarak A ke 1, 1 ke 2, 2, 3, sampai jarak yang terakhir yaitu 8 ke B. Ini kolom jarak, ini satuannya meter, jangan lupa di atas sudah saya buat ini satuannya apa. Kemudian ukuran, maksudnya ini apa ukuran? Kan tadi seharusnya kalau dengan menggunakan kita poligon terbuka, sigma J sinus alfa itu sama dengan X akhir kurang X awal. X akhirnya di sini adalah XB 340. X awalnya adalah XA, XA-nya berapa tadi? 70, 340 kurang 70 berarti harusnya 200 berapa 34
280 ya, 280. Tapi ada terjadi namanya ada 270 ya. 340 kurang 70. 270 ya, bukan 80, 270. Nah, syarat absisnya adalah sigma J sin alfa sama dengan X akhir kurang X awal. X akhir kurang X awalnya adalah 270. Kemudian syarat absis, syarat ordinat adalah sigma J cos alfa sama dengan Y akhir kurang Y awal. Y akhirnya adalah min 220 meter. Y awalnya berapa tadi? Y awalnya ada berapa tadi ini? Min 70. Berarti harusnya adalah min 150. Akan tetapi dari hasil perhitungan ini saya naik turun ya. Ini jaraknya adalah 50. Ini adalah jarak dari hasil pengukuran di lapangan. Kemudian ini masuk ke D sin alfa atau J sin alfa. Berarti ini 50,53 dikalikan sinus alfanya ini kan 117 derajat 3 menit 55,1 second. Hasilnya adalah 44,9963 satunya meter. Kemudian untuk sisi satu kedua J sin alfanya adalah 42,9928. Ini dapat dari jarak satu kedua yaitu 43,04 dikali sinus alfa 12 yaitu berarti 43,04 dikali sinus 87 derajat 19 menit 2,2 second. Hasilnya adalah 42,9928. Nah, sisi-sisi berikutnya juga dengan cara perhitungan yang sama kita lakukan. Kemudian kalau sudah kita jumlahkan. Jumlahnya hasilnya adalah 270,0665. Ya. Nah, seharusnya kan tadi 270. Pas ya 270 meter, tapi yang kita dapatkan adalah 270,0665. Berarti ini di sini ada kesalahannya plus. Kenapa kok kesalahannya plus? Dia kan lebih besar dari yang seharusnya. Maka kalau kesalahannya plus, koreksinya adalah minus. Nah, demikian juga untuk jumlah D cos alfa dengan cara yang sama kita lakukan untuk ordinat ya dengan seperti absis tadi. Syarat ordinatnya adalah min 150 meter, tapi dari hasil perhitungan kita, dari hasil pengukuran di lapangan, kita peroleh min 149,8819 meter. Di sini terjadi kesalahannya adalah plus, maka hasil perhitungannya nanti harus di plus. Ya, hasil perhitungannya harus kita kesalahannya bentar, ini lebih kecil yang ini yang lebih kecil, yang lebih besar, kesalahannya besar, kesalahannya plus, koreksinya nanti minus. Seperti itu. Ini kesalahannya semuanya baik absis dan ordinat kesalahannya sama-sama plus, maka koreksinya nanti harus minus. Nah, cara untuk memberi koreksi di awal kemarin saya menjelaskan bahwa koreksi yang diberikan adalah berbanding lurus dengan jarak. Jadi rumus koreksinya adalah jarak untuk koreksi di 1A ke 1, rumusnya adalah berarti jarak A ke 1 dibagi dengan sigma jarak. Sigma jarak maksudnya apa? Jumlah jarak poligon, sisi-sisi poligon. Tadi kan kita ukur jarak A ke 1
1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, dan 8B. Ini kita jumlahkan. Makanya di sini ada saya sudah saya buatkan bahwa jumlah jaraknya adalah jarak pengukuran adalah 370,170 meter. Jadi 370 tadi ya. 370 berarti untuk koreksi di titik di sisi 1 ke 2 koreksinya minus kan karena kesalahannya plus. Maka jarak 1 ke 2 dibagi dengan sigma jarak dikali koreksinya. Nah, ini 44,9963 dibagi 300 berapa tadi? 370 ya. 300 sekian lah tadi. Kayak 370 dikali dengan kesalahannya tadi ini. Didapatkan seperti itu, didapatkan ini ukuran baru didapatkan koreksinya gini ya. Ini ukuran, kemudian koreksi, terkoreksi. Jadi terkoreksi adalah ukuran ditambah koreksi. Berarti ini 44,9963 ditambah min, atau bisa juga kita langsung aja 44,9963 dikurang 0,0091 sama dengan 44,9873. Itu untuk absis. Untuk ordinat juga dengan cara yang sama kita lakukan, tapi tentunya dikalinya koreksi ordinat. Nah, kemudian kalau sudah harus selalu dicek apakah hasil perhitungan kita kembali lagi dengan syaratnya. Kalau belum berarti kita masih ada kesalahan di dalam perhitungan. Nah, ini setelah saya cek, karena enak aja pakai Excel, enak aja ya, langsung bisa dihitung. Ya, sudah sama. J sin alfanya adalah 270, J cos alfanya adalah min 150, ini sama. Ya, sudah. Nah, kalau memang sudah benar, maka kita bisa lanjutkan ke perhitungan koordinat. Koordinat titik 1 atau X1 sama dengan XA ditambah J sinus alfa. Tentunya J sin alfanya yang sudah terkoreksi. Jadi 70 di sini adalah 70 X1 sama dengan 70 ditambah 44,9873. Di sini adalah 114,9873. Y1 sama dengan YA ditambah J1A1 cos alfa A1, tentunya yang sudah terkoreksi. Jadi min X1 sama dengan min 70 ditambah min 23,0077 sama dengan min 93,0077. Demikian seterusnya. Ini hitungannya formula aja. File ini sudah formula yang saya buatkan. Seperti ini tadi, X2 sama dengan 114,9873 ditambah tadi O15, ini 42,9851. Ya, hasilnya 157,79724. Nah, X2 juga seperti itu, Y2 sama dengan min 93,0077 ditambah 2,0007. Hasilnya adalah min 91,0070. Demikian seterusnya sampai di titik D. Harusnya kembali lagi dengan data awal. Data awal koordinat titik B adalah 340 X-nya, kemudian Y-nya adalah min 220. Ternyata kembali lagi. Jadi kalau sudah kembali lagi seperti ini berarti hasil perhitungan kita ini sudah
benar. Itu caranya untuk mengeceknya. Ini saya menjelaskan, daripada saya menjelaskan tanpa ada perhitungan, agak lebih apa namanya, lebih rumit dipahami. Kemudian untuk poligon tertutup, sama juga caranya. Cuma yang membedakan hanya syarat geometrisnya saja. Syarat geometris sudut, syarat jumlah absis dan jumlah koordinat. Tapi cara perhitungannya juga sama. Seperti itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ini apa nih, formulir hitungan. Ini satu. Ini juga merupakan perhitungan apa namanya? Poligon tertutup juga ini. Ini saya bagian masternya, kenapa saya kata master ya? Nanti file ini saya kirim, file saya jangan lupa, langsung yang ini langsung saya kirimkan saja. Nanti buka aja di sheetnya, polymasnya poligon tertutup, kemudian nanti buka aja yang buka ikat, maksudnya buka ikat ini maksudnya poligon terbuka terikat gitu aja. Poligon tertutup. Jadi ini nanti bisa dilihat nanti, karena ini ada formulanya ya, nggak saya hapus formulanya biar aja. Jadi biar sambil kalian bisa tahu, oh ini dari mana sih kok dapat perhitungannya seperti ini gitu ya. Tuh, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Mouse-nya belum saya buat, bentar lagi ya saya buatkan. Jadi kalian bisa, saya kasih kesempatan untuk absen 1 jam ya. Jadi rasanya sudah cukup panjang untuk. Ada yang mau bertanya? Capek juga ya, bicara 1 jam terus-menerus. Ada yang mau bertanya? Masih ada di sana? Masih setia? Bingung ya? Saya juga yakin bingung. Bu, Bukan hal yang mudah. Ya. ini nanti ininya Bu apa? Excel-nya di-share Kak Bu? Iya. Habis ini langsung saya share. Sedangkan yang kalau yang Word-nya tadi itu ada saya edit sedikit ya. Ini langsung saya share. Oke, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Habis ini kalian kuliah lagi ya? Ibu, saya mau tanya, Bu. Iya. Tadi yang yang Excel sebelumnya itu, Bu, yang data sebelumnya yang koreksi 7,1 itu dapatnya dari mana, Bu?
ini ya. Dari mana ya 7,1 ini. Oh ini. Iya, Bu. Ini. Oh ini koreksinya nih 7,1. Jadi Iya. saya buat kalkulator. Ini nah, kan sudut di titik A 1, 2, 3 sampai 8 kan kita hitung, kita ukur nih ya. Terus kemudian kita kita jumlahkan ya, kita jumlahkan sudut 1, sudut titik di A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai di B. Nah dari hasil penjumlahannya ini ekor 88, 1802 derajat 40. Nah, makanya ini nanti buka yang ikan master ini aja. Ini karena di sini sudah saya coba ya buka ikan master. Oh, gini aja deh. Buka ikan master aja nanti dibuka ya. Buka ikan master maksudnya poligon terbuka master. Master ini maksud saya karena ini hasil dari perhitungan mentahnya banget saya lakukan. Jadi gini, kita kembali lagi ke sini. Ini kan saya buatkan kolom derajat menit second ya. Di formula di kolom E ini saya buat formula bahwa saya konversikan 56 menit itu berapa derajat, kemudian 0 second itu berapa derajat. Jadi 243 derajat 56 menit 0 second itu sama juga dengan 243,9333 derajat. Ini juga udah ini tadinya tentunya saya draft rumusnya, kemudian udah saya hitung ini dapatnya adalah sekian, kemudian syarat jumlah sudutnya adalah ini syarat jumlah sudutnya dari K32 nanti bisa dilihat apa tuh K32 hasilnya. Oh ini K32 ini adalah asimut B ke Q kurang asimut akhir kurang asimut awal ditambah 10 karena 180 derajat, 10 karena yang diukur ada 10 titik sudutnya ya. Sudut jumlah yang terukur adalah sekian, jumlah yang sarannya adalah sekian, ada perbedaan sebesar 0,0199. Ini satuannya derajat. Nah, jadi ini kembali lagi ke sheet yang sebelum yang ini yang tidak ada pakai master ini saya konversikan min 0,0199 derajat itu berapa second kah? Ini ada 7,1. Jadi itu dapatnya dari mana kok 7,1? Koreksi 7,1 second, koreksi setiap titik karena kesalahan. Ini kan diberi ini syarat jumlah sudutnya ini ya. Kemudian yang ukurannya adalah sekian ini. Maka kesalahan penutup sudutnya adalah ini min 0 derajat 1 menit 11 second. Ini kita bagi ratakan ke semua titik yang diukur. Ada bagi 10. Jadi 1 derajat 11 second atau berarti 71 second dibagi 10. Makanya setiap titik mendapat koreksi sebesar 7,1 second. Jadi kembali lagi 7,1-nya dari mana? 7,1-nya dari hasil ini.
1 menit 11 second, berarti 60 tambah 11, 60, 71, 71 bagi 10, 7,1. Baik, Bu. Paham. Gimana? Ya, Paham, Bu. paham ya? Ya, Bu. Oke. Terkoreksi ini maksudnya dikoreksi gitu ya, sudah dikoreksi gitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Copy aja dulu. Jadi di Excel ini ada saya buat 4 sheet. Sebenarnya dari 4 ini ada 3 contoh soal. Contoh perhitungan. Nanti ada di sini buat master. Ada untuk fotokopi dulu ini pada masa lalu. Ini maksudnya poligon tertutup. Apa ya? Ini maksudnya apa? Oh, ini yang saya fotokopi waktu itu. Yang dicetak. Ini sebenarnya dulu itu untuk memudahkan penjelasan lah waktu kuliah offline. Karena dulu waktu kuliah offline ini saya printkan, saya minta mahasiswa untuk fotokopi, dan saat saya menjelaskan perhitungan ini masing-masing sudah punya fotokopian, tapi file Excel nggak saya berikan. Gitu. Makanya saya katakan tadi ini bonus pandemik, file Excel-nya saya berikan, nggak apa-apa. Oke, ada yang lagi yang mau bertanya? Saya masih merancang bagaimana ya kita sistem ujiannya, penilaiannya saya gimana ya? Apakah dibuatkan tugasnya buat makalah atau bagaimana ya? Makalah nanti dikasih waktu berapa? 2 minggu kan? Tugasnya makalah, kemudian nanti tapi biasanya kalau hitungan seperti ini yang sampai panjang ini nggak pernah saya ujikan. Ini sebagai bekal kalian nanti kalau buat praktikum gitu. Karena saya dosen juga kan kalau membuat soal ujian itu dirancang apakah waktunya cukup. Ujian kan waktunya terbatas, jadi juga harus dirancang sedemikian rupa sehingga mahasiswa bisa mengerjakan. Kecuali kalau dosennya juga punya pertimbangan tertentu, dosen sudah tahu ini nggak mungkin bisa selesai. Nah, jadi dosennya juga tidak mengharapkan, misalkan ada 4 soal, paling bisa selesai 3. Jadi bila pun mengerjakan 3 saja sudah dianggap nilai sempurna gitu. Macam-macam lah, itu tergantung dari kebijakan dosen saja. Tapi kalau saya sih sampai saat ini perhitungan yang sampai perhitungan poligon nggak pernah saya ujikan.
Bu.